Informasi terbaru terkait dengan jadwal CASN tahun 2023 dan juga ada informasi dari instansi Kemenkumham yang resmi merilis terkait dengan penerimaan CPNS dan juga P3K 2023. Kita akan bahas lengkap di video ini. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Dan di video kali ini yang lagi hangat dan juga banyak dibicarakan oleh teman-teman, khususnya bagi pejuang CASN, baik itu CPNS dan juga P3K yang ingin mendaftar tahun ini. Dan informasi ini sudah banyak beredar dan tentunya telah resmi yang berkaitan dengan penerimaan dari CPNS ataupun jadwal resmi yang telah dirilis penerimaan CPNS dan juga P3K, serta ada rilis resmi dari instansi Kemenkumham terkait dengan penerimaan CASN 2023. Nah, kita akan mulai videonya dan pastikan kalian tonton video sampai selesai agar tidak ada informasi yang miss atau informasi yang kurang lengkap yang kalian dapatkan. Nah, per hari ini tanggal 24 Agustus 2023 lewat akun sosial media IG resmi dari BKN telah merilis terkait dengan jadwal resmi pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Dan ini juga sudah saya posting di IG saya Mili Umri. Silakan jika kalian ingin mendownload secara resmi, di sana ada barcode-nya, silakan kalian scan. Dan untuk informasi jadwal ini mulai tanggal 16 sampai dengan 30 ya. Jadi diawali dengan pengumuman seleksi oleh masing-masing instansi pemerintah mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Nah, ini 16 sampai 30 September 2023 ini pengumuman seleksi oleh masing-masing instansi pemerintah. Maksudnya adalah pada rentang tanggal dari 16 September sampai 30 September itu instansi pemerintah baik itu kementerian atau lembaga atau instansi daerah akan mengumumkan terkait dengan penerimaan CASN. Jadi masing-masing, contohnya kalau misalnya Kejaksaan atau Kemenkumham itu akan merilis resmi formasi apa saja yang dibuka, kemudian syarat-syaratnya apa saja, kuota per daerahnya berapa. Nah, itu akan diumumkan dalam rentang waktu tanggal 16 sampai 30 September 2023. Tetapi biasanya untuk instansi tersebut berbeda-beda. Ada yang tanggal 17, mungkin nanti Kejaksaan tanggal 18, Mahkamah Agung tanggal 19-nya. Jadi tidak apa-apa. Dan tentu masih dalam rentang waktu tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. Di sini nanti kalian bisa melihat, mendownload file PDF-nya dan kalian bisa siapkan syarat-syarat terkait dengan untuk persiapan mendaftar CPNS. Kemudian untuk tanggal 17 September 2023 sampai dengan 6 Oktober itu adalah masa pendaftaran seleksi. Nah, masa pendaftaran seleksi ini berbeda dengan tadi pengumuman seleksi ya. Nah, pengumuman seleksi itu adalah pengumuman dari instansi yang ingin ikut serta atau membuka penerimaan CPNS. Tetapi kalau pendaftaran seleksi itu masa kalian mendaftar melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, jadi baik formasi apa saja, instansi apa saja kalian ingin ikuti, baik CPNS atau P3K, tetap mendaftarnya satu portal lewat sscsn.bkn.go.id. Jadi melalui website, melalui web atau Google. Sebaiknya kalian daftarnya jangan melalui HP tapi melalui PC ataupun laptop ya, agar tampilannya layarnya lebih lebar. Dan kemudian pada 17 September sampai 6 Oktober ini kalian baru bisa membuat akun. Jadi akunnya bukan dari sekarang. Jadi buatnya nanti pada saat pendaftaran seleksi mulai 17 September sampai dengan 6 Oktober itu baru bisa kalian membuat akun. Kemudian di sana nanti mendaftar, memilih formasi, mengupload dokumen dan juga sebagainya. Jadi rentang waktu 17 September sampai dengan 6 Oktober. Nah, untuk jadwal resminya baik CPNS dan juga P3K kalian silakan ke IG saya Mili Umri atau saya letakkan ya nanti di sini ada satu barcode, silakan kalian bisa scan dan kalian download terkait dengan pengumumannya. Nah, kemudian ini ada informasi juga serentak ya dikeluarkan oleh Kemenkumham melalui laman resminya dan juga Instagram resminya Kemenkumham RI, kemudian laman resminya penerimaan CASN Kemenkumham itu CPNS kemenkumham.go.id. Tahun ini Kemenkumham sudah dipastikan akan ikut serta membuka penerimaan CASN, tetapi ada yang berbeda. Nah, yang perbedaannya di mana? Kalau tahun sebelumnya
Kemenkumham belum pernah membuka P3K, tapi tahun ini P3K ya akan dibuka. Dan untuk formasinya memang agak sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini instansi Kemenkumham hanya membuka formasi CPNS 1015 orang dan formasi P3K 1563. Jadi tahun ini ada P3K ya, tetapi sekali lagi untuk berapa kuota per daerahnya atau formasi apa saja yang dibuka, baik itu formasi CPNS-nya apa saja, formasi P3K-nya apa saja dari instansi Kemenkumham, itu belum ada informasi sampai sejauh ini. Dan tetap kalian pantau web resminya untuk penerimaan CSN Kemenkumham ini di web cpns.kemenkumham.go.id. Jadi semuanya ada di sana, kalian nanti bisa cek secara berkala, akan diinfokan oleh panitia dari Kemenkumham melalui web tersebut, yakni cpns.kemenkumham.go.id. Nah, dan juga untuk teman-teman yang ingin mendaftar instansi lainnya, jika kalian ingin melihat di mana penerimaan CPNS, misalnya kejaksaan itu dibuka atau tidak, Mahkamah Agung dibuka atau tidak, atau misalnya Kementerian Keuangan itu dibuka apa tidak, berapa kuotanya, kemudian formasi apa saja. Nah, ini kalian bisa melihat di website instansi masing-masing atau Instagram masing-masing dari instansi yang ingin kalian lamar. Atau kalian juga nanti bisa melihat di web SSCSN bkn.go.id. Di sana biasanya ada satu menu, tapi saat ini belum bisa diakses. Nanti saat sudah diakses, kalian bisa melihat di web SSCSN bkn.go.id terkait dengan formasi instansi apa saja yang akan membuka penerimaan CSN 2023. Siapa tahu di sana nanti akan langsung diarahkan ke link websitenya dan kalian tinggal mendownload file PDF terkait dengan syarat-syaratnya apa saja. Nah, kita kembali ke CPNS Kemenkumham tadi. Jadi yang berbeda antara tahun sebelumnya, tahun ini akan dibuka CPNS dan P3K. Nah, tapi kita tidak tahu ya formasi-formasi apa saja yang dibuka untuk formasi P3K ataupun CPNS. Tetapi kalau kita mengacu pada tahun sebelumnya, P3K itu biasanya mereka harus sudah terdata syaratnya ya, atau mereka yang sudah mengabdi kurang lebih ada pengalaman kerja, kemudian biasanya harus sudah sarjana, dan hanya dibuka untuk kualifikasi formasi-formasi tertentu. Tetapi kita sekali lagi masih menunggu info resminya, apakah masih sama dengan tahun sebelumnya regulasi dari penerimaan P3K atau berbeda. Nah, kita akan bahas lebih detail tentunya untuk formasi yang kalian teman-teman harapkan, yakni formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian bagi kalian pelamar ijazah SLTA ya, atau SMA, SMK, paket C dan juga madrasah aliyah. Nah, kita akan bahas banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan apa saja syarat, tahapan dan juga berbagai hal yang perlu kalian ketahui jika nantinya ya formasi dari penerimaan CPNS penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian ini akan dibuka. Karena sekali lagi kita belum tahu berapa kuota per daerahnya, apakah setiap daerah akan dapat kebagian jatah kuota dari 1015 orang hanya kuota formasi dari penerima CPNS Kemenkumham ini. Nah, kita akan lihat dan menunggu, tetapi tetap optimis, dan sembari optimis tersebut kita harus tahu beberapa hal-hal berikut ini jika nantinya penerimaan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini dibuka. Dan untuk penjaga tahanan atau Polsuspas dan penerima keimigrasian ini sama semuanya, syarat tahapannya sama, hanya berbeda dari penempatan kerja. Kalau penjaga tahanan biasanya kerjanya di lapas, rutan, rubasan seperti itu ya. Tapi kalau pemeriksa keimigrasian biasanya kerjanya di kantor imigrasi atau di pos perbatasan atau bisa di bandara. Jadi hanya tempat kerja saja berbeda, tetapi secara untuk tesnya itu semuanya sama. Untuk syaratnya mengacu pada tahun 2021, syaratnya minimal 18 tahun ya. Nah, minimal 18 tahun, kemudian maksimal 28 tahun 0 bulan. Jadi 18 tahun 0 bulan minimal, kemudian 28 tahun 0 bulan itu maksimal umur untuk mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk tinggi badannya ini mengacu tahun sebelumnya karena belum ada perubahan. Untuk laki-laki 165 cm dan untuk perempuan 160 cm. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada juga nanti yang namanya diskon ya, atau dalam artian itu toleransi ya. Kalau misalnya 164 gimana, bisa nggak? Jadi tidak ada. Tetap 165 laki-laki, 160 itu perempuan. Dan tinggi badan ini ukurnya saat tes kesemaptaan. Kalau mengacu 2021 saat tes mata, setelah tes mata ukur tinggi badan. Kalau kalian gugur
maka kalian tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya, akan gugur pada tahapan tes kesemaptaan. Jadi pastikan kalau ingin mendaftar formasi pemeriksa keimigrasian penjaga tahanan harus tinggi badannya mencukupi syaratnya ya. Kemudian untuk berkas yang dibutuhkan, nah ini untuk yang teman-teman ingin mendaftar formasi ini tadi, berkas yang dibutuhkan itu adalah kartu tanda penduduk atau bisa diganti dengan surat keterangan bahwa kalian belum memiliki KTP. Jadi kemudian kalian bisa menggunakan surat domisili. Nah, surat domisili ini bagi teman-teman yang ingin melamar di luar wilayah KTP kalian. Misal KTP kalian Jatim, kalian ingin melamar di Jawa Barat ya, Kanwil Jabar. Nah, itu buat surat domisilinya di kantor wilayah atau di seputaran wilayah Jawa Barat. Untuk teknisnya ini sudah aku buatkan video bagaimana surat domisili ini, jadi silahkan kalian siapkan. Jadi pertama tadi KTP, surat perekaman ektp ya, atau bagi yang belum memiliki KTP diganti dengan surat tanda perekaman ektp, dan juga bagi yang melamar di luar itu domisili. Kemudian harus berkas kedua adalah akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini harus dari Disdukcapil, bukan dari bidan atau puskesmas. Kemudian surat lamaran dan surat pernyataan. Surat lamaran dan surat pernyataan ini nanti akan diinfokan. Jadi saat penerimaan CPNS dibuka itu nanti kalian akan diarahkan ke link cpns.kemenkumham.go.id. Di sana kalian tinggal download. Jadi sudah disediakan, tinggal kalian isi, kemudian kalian upload. Jadi surat lamaran, surat pernyataan ini nanti saat CPNS sudah dibuka, baru nanti akan diarahkan untuk mendownload. Kalau saat ini memang belum tersedia, tunggu penerimaan CPNS dibuka. Kemudian surat keterangan berbadan sehat ini kalian siapkan, tunggu nanti saat buka juga. Buatnya bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit ya, sesuai dengan alamat domisili kalian di mana. Kemudian untuk ijazah, nah ijazah ini bisa kalian gunakan ijazah SLTA. Jadi wajib ijazah SLTA, bukan ijazah S1. Misal kalian sudah memiliki ijazah S1, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kalian menggunakan ijazah S1 atau D3 ya untuk mendaftar formasi penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian. Wajib ijazahnya adalah ijazah LTA, SMA, SMK, madrasah aliyah, dan juga paket C. Walaupun kalian memang sudah lulus atau sudah D3, misalnya diploma, itu tetap menggunakan ijazah SLTA. Nah, bagi yang belum memiliki ijazah, kalian bisa mengganti dengan SKL, surat keterangan lulus ya. Jadi itu bisa digunakan juga. Kemudian transkrip nilai. Transkrip nilai ini bersamaan dengan ijazah, transkrip nilai berada di belakang ijazah ya. Kemudian kalau belum memiliki transkrip nilai bisa diganti dengan SKL juga atau SKHU. Nah, itu bisa digunakan. Dan terakhir adalah pas foto. Nah, pas foto ini ukuran 4x6 berbentuk file JPG dan juga tentunya file ya, bukan dicetak. Nah, kemudian latar belakang merah dan bajunya baju putih polos saja ya. Jadi tidak usah kalian misalnya mau pakai baju kemeja dan sebagainya, tidak usah. Tetap baju polos, setengah badan, pas foto, ukuran 4x6 dan juga pastinya berlatar belakang merah. Jadi yang disarankan itu adalah kemeja putih. Nah, semua berkas ini berbentuk file, bukan kalian dicetak kemudian kirim kemana, itu kirim lewat pos atau kirim ke kantor Kemenkumham. Tidak, semua berkas adalah online. Semua berkas di scan, baik berbentuk JPG, baik berbentuk file PDF ya. Jadi tidak ada kalian print ya, print atau kalian cetak, itu tidak ada. Walaupun seperti surat lamaran dan surat pernyataan kalian cetak, tetapi tetap kalian isi dan nanti di scan, tetap berbentuk file atau berbentuk dokumen file ya. Nah, untuk SKCK ini tidak digunakan untuk mendaftar ya. Kemudian untuk seperti apakah wajib SIM A, SIM C, SIM B, itu tidak ya, itu hanya untuk formasi kejaksaan, instansi kejaksaan. Kemenkumham tidak ada wajib sertifikat bela diri, tidak ada wajib sertifikat komputer, tidak ada wajib SIM, tidak ada juga sertifikat pendukung ya. Itu tidak diwajibkan untuk pendaftaran CPNS formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Untuk teman-teman yang juga sudah menikah itu boleh ya ikut penerimaan. Jadi CPNS ini sudah menikah boleh. Jadi berbeda dengan sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan tidak boleh sudah menikah, tapi CPNS itu boleh sudah menikah. Untuk yang matanya minus itu gimana? Nggak apa-apa, boleh ikut. Nah, yang pastinya kalian tidak ada tato, tidak ada tindik, bekas tato, bekas tindik, kecuali karena adat ya. Untuk perempuan, untuk tindiknya itu hanya sebatas antingan kiri dan kanan satu pasang, tidak boleh lebih. Nah, kalau yang bertato karena adat, misalnya suku tertentu atau karena adat dan agama, itu melampirkan surat keterangan ya dari pemangku adatnya atau dari tokoh agamanya. Itu
wajib melampirkan kenapa menggunakan tato atau kenapa menggunakan tindik ya, seperti itu. Tapi sebaiknya tidak ada tato, tidak ada tindik ya, tidak ada bekas tato dan tindik, agar kalian lancar dalam mengikuti tes penerimaan CPNS ini. Nah, untuk tahapannya itu adalah kalian daftar ya, tetap mendaftarnya, baik formasi apa saja yang di instansi Kemenkumham, mau ikut formasi penjaga tahanan, pemeriksaan keimigrasian, daftarnya tetap satu portal di web SSCSN bkn.go.id. Kemudian di sana kalian nanti membuat akun, kemudian nanti setelah buat akun baru memilih formasinya instansi Kemenkumham, dan untuk formasinya itu adalah kalian bisa pilih mau formasinya apa ya, penjaga tahanan, pemeriksaan keimigrasian. Kemudian jenis seleksinya di sana biasanya ada mau CPNS ataupun P3K. Kemudian setelah nanti di sana kalian masukkan data dan upload dokumen dan selesai ya untuk proses pendaftaran. Kemudian tahapan keduanya, kalau kalian lolos ya pada tahapan administrasi atau pendaftaran online ini, kemudian tahapan kedua SKD CAT. Nah, SKD CAT ini kalian harus memang belajar persiapan, karena di sini tidak main-main, banyak dari peserta yang gugur, dan tentunya di sini penilaiannya sangat-sangat rumit. Dan untuk video SKD CAT ini sudah aku buatkan, bagaimana teknisnya, kisi-kisinya apa saja, silahkan kalian tonton. Dan jika lolos tahapan SKD CAT, masuk ke tahapan berikutnya, yakni tahapan SKB. Di SKB ini ada beberapa tahapan lagi, ada kesemaptaan, kemudian WPFK, dan juga WPFK itu adalah wawancara, pengamatan fisik, dan uji keterampilan. Jadi SKB ini seleksinya atau tahapannya ada dua, semaptaan dan juga WPFK. Nah, pada semaptaan ini tadi ada tes ukur tinggi badan ya. Jadi kalau kalian bohong tinggi badan kalian, nanti ketahuan di sini dan gugur. Kemudian jika kalian gugur, maka tidak bisa melaju ke tahapan WPFK atau wawancara, pengamatan fisik, dan uji keterampilan. Jadi hanya 3 itu saja tahapan dari tes formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian, ataupun CPNS-nya sepertinya sama ya, masih 3 itu, pendaftaran online, SKD CAT, dan juga SKB. Bagaimana kalau misalnya nilai SKD kalian kecil? Ya tidak apa-apa, asalkan kalian lolos ke tahapan berikutnya dan kejar pada SKB-nya ya. Ya, jadi akumulasi nilai SKD, SKB itu akan digabungkan, itulah nilai akhir. Kalian akan mendapatkan apakah dinyatakan lolos menjadi ASN CPNS Kemenkumham, atau kalian lolos nanti untuk ke tahapan berikutnya menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, jadi itu ya beberapa informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya persiapan untuk penerimaan CSN ini, siapkan berkas dan juga belajar SKD CAT. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin mengikuti bimbingan belajar atau bimbel, silakan, masih dibuka, kalian bisa daftar. Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung ke Instagram aku, Mini Umri. Dan tentu pendaftaran terbatas, manfaatkan waktu sebaik mungkin di sisa waktu. Dan tentunya masih ada kesempatan ya untuk belajar, karena SKD CAT itu untuk jadwalnya kisaran bulan November ya untuk pelaksanaan SKD CAT. Jadi September, Oktober, November, berarti masih ada sekitar waktu 3 bulan untuk persiapan dari belajar SKD CAT. Jadi silakan jika ingin mengikuti penerimaan CPNS ini, untuk daftar bimbel juga silakan, masih aku tunggu, masih dibuka. Dan pantau informasi lainnya baik di laman resmi CPNS Kemenkumham.go.id, atau nanti akan aku infokan ya di YouTube aku ini atau di Instagram aku ini. Tetap pantau, dan terima kasih semuanya. Silakan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mengetahui informasinya. Sekali terima kasih, dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.